tiga syarat tadi sudah dipenuhi. Yang pertama tadi zona hijau, yang kedua izin pemerintah termasuk kerjasama dengan Kementerian Agama, yang ketiga izin dari orang tua. Orang tua. Dan luar biasanya orang tua memang sangat perfect gitu loh. Sekolah biar anak saya nggak tidur kesiangan gitu, harus sekolah gitu. Iya. Salam literasi. Sobat literasi, di era pandemi ini, seorang guru dituntut untuk kreatif. Di samping saya, ada seorang guru kreatif yang datang dari seberang pulau sana. Dia adalah Ibu Sri Yuliarti. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Nah, Bu Sri ini sangat unik. Beliau punya cara untuk menarik siswa-siswinya tertarik untuk pelajaran kimia, ya. Bagaimana cara menariknya nanti kita diskusi. Tapi sebelumnya kita akan diskusi dulu tentang sekolahnya yang kini sudah di zona hijau. Jadi sekolahnya sudah zona hijau dan siswanya masuk 100%. Nah, kita coba tanya-tanya dulu nih. Apa sih persiapan sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan mengisi di era pandemi? Oke. Baik, Bu Sri, bisa diceritakan, Bu? Oke, baik. Gimana sih awalnya sekolah itu bulan Juli, Bu, ya? Iya. Itu bisa masuk seperti biasa, Bu? Oke. Pertama memang daerah kami zona hijau. Kemudian ada 3 syarat untuk masuk di zaman pandemi. Yang pertama syaratnya zona hijau. Yang kedua izin dari pemerintah daerah. Yang ketiga izin dari orang tua. Oke. Nah, jadi kami sudah syarat pertama sudah memenuhi karena kami sudah dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan kalau daerah kami zona hijau. Syarat kedua, pemerintah sudah mengizinkan, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dan yang ketiga, sekolah kami sudah memberikan surat rekomendasi ke orang tua, apakah orang tua mengizinkan anaknya sekolah atau tidak. Dan semua dari hampir 900 siswa kami mengirim kembali balik anaknya lebih setuju sekolah. Setuju gitu lebih ya? setuju sekolah karena di rumah tidak produktif. Nggak produktif. Tidak produktif. Jadi mereka itu wah senang sekali menyambut dengan ini, tetapi sekolah kami tetap menyiapkan protokol kesehatan. Cuman karena sekolah kami itu adalah sekolah sehat, sebelum pandemi pun kami sudah melakukan protokol kesehatan. Sebentar, maksudnya sekolah sehat itu apa? Sekolah sehat yang dinyatakan oleh perlombaan dari kementerian. Oh, lomba sekolah sehat ya, Lomba oleh sekolah Kemendikbud sehat. ya. Dan kami sudah dinyatakan mendapat juara best performance tingkat nasional. Best performance. Sebenarnya apa sih, Bu, yang membedakan antara sekolah sehat sama nggak sehat? Mungkin nggak sehat, belum bukan sehat gitu. sehat, bukan. Maksudnya sekolah sehat itu semua warga stakeholder itu memahami tentang kesehatan, lingkungan harus bersih, sampah sudah harus terpilah-pilah, terus makan kantin pun harus syaratnya sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan. Iya, okay. Makanan tidak boleh yang aneh-aneh gitu, yang mie itu nggak boleh, nggak ada di kantin. Nggak ada mie di kantin. Nggak ada gitu, mie di kantin karena kami ada tim di sekolah itu, ada timnya memeriksa secara berkala. Jika kantin itu masih melanggar, kami akan memberikan sanksi, teguran lisan, teguran tertulis, dan pemutusan hubungan kerja jika melanggar kegiatan tersebut. Oke, salah satu syarat itu sekolah bisa masuk seperti biasa itu dari Kemendikbud, Ibu ya, menyarankan mengisi daftar isian, Bu ya. Itu juga udah diisi itu, Bu ya. Sudah semuanya. Sudah semuanya ya. Semuanya ya. 3 syarat tadi sudah dipenuhi. Yang pertama tadi zona hijau, yang kedua izin pemerintah termasuk kerjasama dengan Kementerian Agama, yang ketiga izin dari orang tua. Orang tua. Dan luar biasanya orang tua memang sangat perfect gitu loh. Sekolah biar anak saya nggak tidur kesiangan gitu, harus sekolah gitu. Iya. Jadi memang kita benar-benar diajak, disupport sekali, baik pemerintah maupun orang tua. Nah, pernah setelah kami masuk ada lagi terinfeksi 2 orang, kita break lagi 2 minggu. Sebentar, kan bulan Maret ya, COVID-19, terus siswa diliburkan. Terus bulan Juli masuk. Berarti sepanjang bulan Maret sampai bulan Juli itu siswa belajar dari rumah. Dari rumah, kita Zoom. Zoom. Zoom meeting. Itu waktu itu kondisinya
zona merah Bu. Jadi Zona sehingga merah. zona merah. Tapi karena daerah kami itu daerah nggak terlalu rame ya. Zona merahnya pun kita karena bukan dari sana, COVID-nya bukan gitu. Orang-orang dari Jakarta, Pendatang. pendatang. Iya. Jadi sebenarnya dia bukan zona merah asli, dia zona kuning gitu Zona ya. kuning. Nah, zona kuning mestinya. Cuman karena waktu itu belum ada izin dari kementerian, zona kuning belum boleh sekolah, maka kami tetap meliburkan waktu itu. Dan bulan Juli saat tahun ajaran baru 2021 Iya, sekolah akhirnya masuk gitu ya. 2021 kan kita penerimaan siswa baru PPDB dulu, kita Iya. lewat online. Heeh. Setelah itu baru dibuat pengumuman dulu dari kementerian. Katanya jika zona hijau maka dibolehkan sekolah. Oke. Kita sudah mulai sekolah. Nah, di masa pandemi kan tentu saja ada aturan mesti mengikuti protokol kesehatan meskipun zona betul, hijau Bu ya. Betul. Nah, protokol kesehatan waktu yang diikuti itu waktu gimana Bu? Apakah siswa semuanya masuk jaga jarak gitu Bu di Oh, setiap iya. kelas gimana? Iya. Kita masuk sekolahnya itu per shift. Nah, jadi dalam satu rombel itu 32 orang. Nah, 32 orang itu dibagi dua jadi 16 orang. 16. Jadi kita ada yang bangku kosong, zigzag gitu bangku Jadi kosong. tetap satu kelas 50% ya? Iya, Oke, 50%. siswa. Oke. Nah, untuk tatap mukanya. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama siswa masuk wajib pakai masker. Pakai masker. Sebelum masuk, security sudah cek suhu tubuh. Pakai termogan itu ya? Pakai Ditembak ya? termogan. Nah, kita ada 3 security yang siap sedia. Dan setelah masuk, sebelum masuk anak-anak cuci tangan di depan sekolah, di depan kelasnya. Di depan kelas ada wastafel ya? Ada di depan kelasnya ada wastafel, cuci tangan, masuk, belajar seperti biasa ya, berdoa dulu, belajar dan tidak ada istirahat. Nggak ada Pada istirahat. saat break kita anak-anak makan di dalam ruangan untuk mengurangi berkerumunnya itu. Berkerumun. Di dalam kelas maksudnya makan ya? Di dalam kelas makannya. Oke. Nah, itu dalam satu hari berapa ini jam pelajaran mereka? Kita 9 jam pelajaran, tapi satu jam pelajarannya itu 30 menit. 30 Jadi kita menit. di-skip, dikurangi selama 15 menit satu jam pelajarannya. Mestinya kita masuk 7.30 sampai jam 4 sore ya. Tapi setelah ini kita jam 12 sudah pulang. Jam 12 sudah pulang ya? Udah selesai. Dan itu nggak ada istirahat sama sekali Tidak buat ada siswa? istirahat. Dan semua ekstrakurikulernya belum dilaksanakan Dilaksanakan. untuk mengurangi berkerumunnya itu. Oh, sampai sekarang ya nggak ada ekskulnya ya? Untuk ekskulnya yang hanya bisa dilakukan secara Zoom saja yang dilakukan. Kalau yang tidak, untuk kegiatan olahraga itu tidak bisa. Oh, jadi masih ada variasi juga Bu, ada Zoom-nya juga? Ada, misalnya orang-orang kesenian, latihan vokal, itu kita pakai Zoom. Oh gitu, tapi Iya. berarti Kalau yang khusus untuk siswanya di tatap rumah muka, ya? siswanya di rumah. Itu hari Sabtu? Kita untuk ekstra itu sore, Pak. Oh, sore. Sore. Tapi ada hari-harinya. Kita tuh Senin, Rabu, Jumat. Ekstra itu kita ada 13 ekstra. Tapi pembinanya masing-masing dan pesertanya juga masing-masing. Oh gitu ya. Per kelas-kelas dulu kalau waktu kita sebelum COVID. Jadi kegiatan ekskulnya dilakukan di rumah masing-masingnya lewat Zoom gitu ya? Iya, kalau yang bisa. Tapi Yang kalau bisa. seperti olahraga tidak bisa kan? Nggak bisa. Jadi olahraga sama sekali kita tidak melaksanakan. Sekarang yang bisa itu ekskul apa aja Bu? Ekskul yang bisa itu karya tulis ilmiah bisa. Jadi kita kirim lewat email, diperiksa sama gurunya, balik lagi gurunya ngoreksi. Kemudian kita ekstra seni suara ya, Seni suara, penyanyi. Kalau menari belum. Kayaknya cuma itu yang Itu aja ya? yang sudah dilakukan di sekolah sekarang untuk yang ekskulnya. Ekskulnya ya. Nah Bu, ketika siswa belajar di rumah ya dari Maret sampai Juni ya, sampai Juli. Nah itu kan mungkin terasa sekali siswa jenuh, orang tua jenuh Bu ya, iya, pasti betul, Bu ya. betul. Dan ketika siswa sekolah memutuskan untuk ada tatap muka, atau mungkin orang tua bahkan siswa senang sekali Bu Perfect ya. sekali, orang tua udah nggak sabar gitu, Iya, malah dokter. ayo lebih Malah senang lebih banget cepat, gitu lebih ya. baik gitu. Mereka dalam artian begini, bukan berarti di daerah kami tidak takut COVID. Kita takut COVID, tapi dengan bismillah dan niat yang baik, orang tua rela gitu loh.
Kenapa? Karena kalau di rumah orang tua itu berat mendidik anak. Ternyata menjadi guru itu sangat sulit buat mereka gitu loh. Tapi buat dan itu curhat orang tua ada di situ ya. Tapi kami sebagai guru pun begitu kangen sama anak-anak gitu loh. Rindu sama anak-anak gimana berkumpul. Kami sebagai guru itu senang sekali kalau sekolah itu. Ada teman saya yang setiap hari nanya, "Kapan sekolah? Kapan sekolah?" Lebih perfect, lebih antusias dari siswanya gitu loh. Bahkan mungkin guru juga lebih nyaman ngajar tatap muka Bu ya, ketimbang kita senang sekali pas senang masuk sekali itu. ya. Yang pasti kami kangen lah, kangen sama anak-anak ya, kangen berinteraksi gitu. Kami sebagai guru jiwa yang sangat memang menyenangkan menjadi guru karena memang panggilan gitu ya. Jadi sangat senang pas dikatakan zona hijau, sekolah langsung bergerak dan dilakukan tatap muka. Nah itu bedanya kelihatan Bu ya antara siswa yang tiba-tiba harus di rumah belajarnya sama yang alhamdulillah bisa masuk lagi ke sekolah gitu. Mungkin mereka bisa antusiasnya lebih Antusias ya. lebih saat mereka masuk ke sekolah ya. Saat mereka masuk, mereka sangat antusias untuk mengikuti pelajaran gitu loh. Ya tapi namanya anak-anak ya tetap aja ada ada ngantuk-ngantuknya itu biasa. Karena kemarin udah kebiasaan tidur sampai siang sampai apa gitu. Tapi kan tetap kan pembelajaran meskipun di rumah tetap kan. Tetap, cuman namanya Mereka pakai seragam juga di rumah. Kayaknya seragamnya cuman seragam bawahnya enggak gitu ya. Jangan-jangan bawah celana pendek lagi Bu. Enggak tahu. Karena kan enggak kelihatan celana bawahnya ya. Entah pakai sarung, entah pakai celana pendek, yang pasti atasnya seragam. Atasnya gitu seragam kalau gitu ya. kita lihat, tapi ekspresi wajah-wajah mereka itu di saat mereka Zoom gitu ya agak tertekan gitu. Kenapa? Karena dengan adanya Zoom itu suara kurang. Terus pada saat bertanya pun kurang pas gitu ya untuk jawabnya, dan kesulitannya tidak semua siswa kami memiliki HP Android. HP Android gitu ya. Jadi anak-anak yang tidak punya HP Android terpaksa dia nggak gimana ya, solusinya kemarin hanya tugas gitu. Kenapa? Karena kalau dia mau ikut Zoom sama temennya nggak boleh berkumpul. Iya. Jadi nggak ya boleh itu. kumpul. Jadi yang kasihannya kalau siswa yang tidak ada HP Android. Nah, jadi syukurlah sekarang siswa-siswi dan guru bisa ketemu tatap muka seperti kala, tapi harus tetap protokol kesehatan. 3M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, soal mencuci tangan ini kayaknya udah nggak ada masalah ya, karena sekolah sehat siswa udah terbiasa. Ya, udah biasa banget. Udah biasa banget. Dan yang lebih uniknya nih Sobat Literasi, Bu Sri ini itu membuat sebuah inovasi. Sebenarnya sih udah lama ya, udah lama, tapi sebelum COVID kita ya, sudah praktekkan. Tapi pas sabun. COVID, ini Bu Sri bikin sabun. Kalau yang sebelum COVID kan sabun padat Bu ya. Sekarang cair. Dan uniknya lagi, Bu Sri ini bagaimana memberdayakan siswa yang di jurusan IPS untuk ini Bu ya, untuk antusias gitu ya. Karena rata-rata karena Bu Sri ini guru kimia saya. Terus kayaknya kurang disukai kalau oleh siswa-siswi yang IPS. Nah, gimana cara Bu Sri? Gimana Bu cara supaya mereka terlibat Bu? Gini. Nah, kalau saya mengajar kimia itu sama dengan mengajar anak IPA, maka anak IPS itu akan hilang. Iya. Izin bu, keluar gitu Bu, loh. nggak balik-balik Akhirnya saya berpikir gitu loh, bagaimana caranya supaya anak-anak IPS ini menyukai kimia. Ternyata anak-anak pakai itu gimana? Tangannya nggak tahu enggak, Bu, malah tambah halus loh. Tambah halus itu Bu. Ntar jangan-jangan kebuka juga Bu. belum. Jangan sampai deh.